Sebelum saya mulai materi pembelajaran, terlebih dahulu saya memperkenalkan identitas saya. Nama lengkap saya Norbertus Tada Bukapukan, NIM 14118001, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Katolik Widya Mandala Kupang, sekarang semester 6. Pada kesempatan ini saya melakukan video pembelajaran tentang ketergantungan dalam ekosistem. Langsung saja saya melakukan video pembelajaran. Yang pertama, ketergantungan dalam ekosistem. Ketergantungan hidup tumbuhan terjadi secara kompleks dengan ketergantungan hidup yang terjadi dalam masyarakat manusia dengan segala bentuk kelas sosial mereka. Golongan ekologi tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup itu disebut dengan Synusiae. Synusiae artinya suatu golongan tumbuhan yang mempunyai bentuk kehidupan yang serupa, menduduki relung yang sama, dan memiliki peran yang serupa. Synusiae juga didefinisikan sebagai kumpulan individu-individu yang spesies secara ekologi memiliki tuntutan kebutuhan hidup serupa pada suatu habitat, meskipun secara taksonomi individunya spesies tersebut berbeda. Di dalam kehidupan ekosistem terdapat saling ketergantungan antara satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan yang lain. Misalnya, hal yang naung, air, hara, mineral, dan relung, sehingga keterkaitan atau ketergantungan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain dapat saling menguntungkan dan juga dapat saling merugikan atau mematikan. Adapun contoh-contoh hubungan ketergantungan tumbuhan itu sendiri. Yang pertama, epifit. Epifit merupakan semua tumbuhan yang menempel dan tumbuhan pada tumbuhan lain untuk mendapat sinar matahari dan air. Yang kedua, tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tumbuhan inangnya. Tumbuhan parasit itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, tumbuhan semi parasit, yaitu tumbuhan parasit yang hidupnya dengan suplai sebagai makanan dari inangnya dan sebagian dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan parasit itu sendiri. Yang kedua, tumbuhan parasit sempurna, yaitu tumbuhan parasit yang hidup sepenuhnya bergantung pada suplai makanan dari tumbuhan inang, bahkan dapat merusak tumbuhan inang dengan cara memakan jaringan dan melepaskan racun. Yang ketiga, mikrosa. Mikrosa merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara cendawan dengan perkarangan tumbuhan. Kita tahu bersama, hubungan mutualisme itu hubungan yang saling menguntungkan antara kedua organisme tersebut. Berdasarkan cara menginfeksi pada akar tumbuhan inang, mikrosa ini dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu ektomycorrhiza, endomycorrhiza, dan ectendomycorrhiza. Yang keempat, nodul akar. Nodul akar atau bintik akar. Yang keempat, nodul akar. Nodul akar atau bintil akar adalah bentuk simbiosis mutualisme antara bakteri Ribosium spp. Yang kelima, tumbuhan pencekik. Tumbuhan pencekik adalah spesies tumbuhan yang awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon. Setelah akar-akarnya mencapai tanah dan dapat hidup sendiri, lalu mencekik, bahkan dapat membunuh pohon tempat bertumbuh. Yang keenam, liana.
Liana merupakan spesies tumbuhan yang merambat, yang mana tumbuhan ini memiliki batang yang tidak beraturan dan lemah sehingga tidak mampu mendukung tajuknya. Yang ketujuh, hewan hutan atau satwa liar. Hewan hutan atau satwa liar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan di masyarakat lingkungan. Yang berikut interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, berbagai jenis tumbuhan dan organisme lain yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Menurut Shukla dan Chandler pada tahun 1966 menyebutkan bahwa interaksi tumbuhan yang terjadi yang pertama antara tumbuhan-tumbuhan dengan tumbuhan lain yang terdapat dalam satu komunitas. Yang kedua, antara tumbuhan-tumbuhan dengan hewan. Yang terakhir, antara tumbuhan-tumbuhan dengan organisme atau mikrobiota. Yang berikut macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya. Yang pertama, yang ke A, netralisme, yaitu interaksi yang sebenarnya hanya bersifat hubungan atau asosiasi yang bukan interaksi yang sebenarnya. Yang ke B, protokooperasi, yaitu interaksi antara kedua belah pihak atau kedua individu yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi asosiasinya kedua individu tersebut bukan merupakan keharusan. Yang ke C, mutualisme. Mutualisme itu hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan, yang masing-masing berinteraksi dan merupakan keharusan. Contohnya, mikrosa, yaitu hubungan antara jamur dengan akar tumbuhan. Yang kita tahu bersama, jamur menghasilkan nutrien yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Sedangkan jamur mendapatkan makanan dari inang itu sendiri. Yang kedua, komensalisme. Komensalisme yaitu interaksi antara dua individu yang memberikan keuntungan pada salah satu individu jenis populasi, sementara itu yang lain tidak memperoleh keuntungan apa-apa atau dia dikatakan sebagai penetral. Contohnya, anggrek atau paku-pakuan yang menempel atau tumbuh pada inangnya. Yang ke amensalisme. Amensalisme merupakan interaksi persaingan dalam bentuk yang lemah, hubungan individunya yang satu dirugikan, sementara individu yang lain tidak dapat dirugikan atau dia juga dikatakan sebagai netral. Contohnya, allelopati yang dihasilkan tumbuhan Eucalyptus globulus yang mengganggu metabolisme tumbuhan lain. Yang ke F, parasitisme. Parasitisme merupakan interaksi di mana satu jenis organisme yang mengambil atau memperoleh makanan dari organisme lainnya. Misalnya benalu yang hidup di cabang pohon. Yang ke G, predasi merupakan interaksi yang menangkap atau mengejar dan membunuh mangsanya. Umumnya predasi ini terdapat pada hewan, misalnya pada tumbuhan kantung semar yang memangsa pada serangga. Yang H, kompetisi. Yang ke H, kompetisi atau persaingan. Kompetisi atau persaingan merupakan interaksi antara dua individu atau organisme, bahkan lebih. Mereka itu mencari atau berusaha mendapatkan sumber makanan. Sumber makanan ini seperti habitat, makanan. Salah. Yang ke H, kompetisi atau persaingan,
yang merupakan interaksi antara kedua individu atau lebih dari dua individu yang mana mereka mencari atau berusaha mendapatkan sumber makanan yang sama. Berarti mereka ini memiliki tujuan yang sama. Yang bagian terakhir dari pembahasan saya yaitu siklus air. Siklus air yang terbesar di alam adalah samudra. Akan tetapi masih banyak gudang-gudang air lainnya di permukaan bumi yang berupanya seperti danau, rawa, waduk, dan sungai. Dari gudang-gudang air tersebut akan menguap ke udara atau bisa dikatakan sebagai evaporasi. Kemudian evaporasi ini membentuk awan dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk presipitasi atau yang sering kita sebut hari-hari namanya hujan. Sehingga air yang akan mencapai ke seluruh permukaan bumi melakukan partisipasi atau hujan tersebut dan terus akan bergerak lagi masuk ke bumi, lalu mengalir ke sungai, danau, air laut, menguap dan seterusnya sesuai dengan siklus atau cara kerjanya mereka. Akhir dari materi saya kali ini, saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam video pembelajaran saya ini yang kurang menyenangkan. Dalam lubuk hati yang sangat dalam saya minta maaf.